Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsepsi Dasar Pendidikan Agama Islam sebagai Basis Pengembangan Kurikulum, yang akan dibacakan Saudari Liza, Saudari Putri Siwayuni, dan Saudari Putri Fadila. Kepada pembaca, saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsepsi dasar pendidikan agama Islam sebagai basis pengembangan kurikulum. A. Pendidikan agama Islam dalam perspektif terminologis. Adapun pendidikan dalam perspektif nasional sebagaimana terkonfigurasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada hakikatnya, pendidikan agama Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta pengembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan. B. Dasar dan proyeksi pendidikan agama Islam. Dasar dan proyeksi pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan. Sebab dari dasar pendidikan itu akan menentukan corak misi pendidikan, dan dari tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana peserta didik akan diarahkan atau dibawa. Dasar ideal pendidikan Islam sudah jelas dan tegas, yaitu firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau pendidikan diibaratkan bangunan, maka isi Al-Quran dan hadislah yang menjadi fundamentalnya. Al-Quran adalah sumber kebenaran dalam Islam, kebenarannya yang sudah tidak dapat diragukan lagi. Sedangkan sunnah Rasulullah yang dijadikan landasan pendidikan agama Islam adalah berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah SAW dalam bentuk isyarat. Bentuk isyarat ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat atau orang lain, dan Rasulullah membiarkan saja dan terus berlangsung. Dari uraian di atas, makin jelaslah bahwa yang menjadi sumber pendidikan adalah Al-Quran dan Sunnah yang di dalamnya banyak disebutkan ayat atau hadis yang mewajibkan pendidikan agama Islam untuk dilaksanakan, antara lain yaitu Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 71. Ayat tersebut tegas sekali mengatakan bahwa apabila manusia telah mengatur seluruh aspek kehidupannya atau termasuk pendidikannya dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka akan bahagialah hidupnya dengan sebenar-benarnya bahagia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baiklah, ini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan 1. Dasar yuridis. Dasar-dasar pendidikan agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia. Adapun dasar dari segi yuridis formal tersebut ada 3 macam. Yang pertama, A. Dasar ideal. Dasar ideal adalah dasar dari falsafah negara Pancasila, di mana sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa
ini mengandung pengertian bahwa seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disebutkan bahwa dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian B. Dasar struktural dan atau konstitusional, yakni dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 11 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Kemudian ayat tersebut mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia harus beragama dan negara melindungi umat beragama untuk menunaikan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian C. Dasar operasional. Yang dimaksud dengan dasar operasional adalah dasar yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah di Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri di Indonesia. Kemudian dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 10 pasal 37 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, C. Bahasa, D. Matematika, E. Ilmu pengetahuan alam, F. Ilmu pengetahuan sosial, G. Seni dan budaya, H. Pendidikan jasmani, dan I. Keterampilan kejujuran dan muatan lokal. Yang kedua, pendidikan tinggi wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, C. Bahasa. Kemudian dasar religius. Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar-dasar yang bersumber dari agama Islam yang tertera dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi menurut ajaran Islam. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan adanya perintah tersebut, antara lain seperti dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, ajaklah kepada agama Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan dengan nasihat yang baik. Kemudian ada dalam surah Al-Imran ayat 104, hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Kemudian surah At-Tamrin ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi. 3 dasar dari sosial psikologis. Semua manusia di dunia ini membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut dengan agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya zat yang maha kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat mereka meminta pertolongan. Hal semacam itu terjadi pada masyarakat primitif maupun masyarakat modern. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk
kasih saya ucapkan kepada pembaca yaitu Putri Sriwayuni, Liza, dan Putri Fadila. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dan kami hanya membuka 3 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dari kami kelompok 4 yang berjudul Konsepsi Dasar Pendidikan Agama Islam sebagai Basis Pengembangan Kurikulum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.